Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kepemimpinan Petrus. Kalau saya tanya kepada kita semua, apakah tahu tentang Petrus? Ya, mungkin kita sering membaca kisah tentang Petrus, atau Bapak Ibu juga pernah mendengar khotbah-khotbah tentang Petrus. Namun sebelum kita masuk dalam kepemimpinan Petrus, kita akan melihat bersama-sama siapakah Petrus itu sebenarnya. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Dalam bahasa Yunani, Simeon adalah Simon. Petrus diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi. Petrus berprofesi sebagai nelayan sebelum ia mengikuti Yesus. Nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang kasar. Kepribadian nelayan waktu itu dikenal berantakan, keji, berpakaian lusuh, dan sering menggunakan bahasa vulgar. Para nelayan dari abad pertama adalah laki-laki yang sangat jantan. Mereka penuh semangat dan memiliki emosi yang meledak-ledak. Mungkin karena itulah Yakobus dan saudaranya Yohanes disebut anak-anak guru. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang kasar karena menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sangat menuntut kekuatan fisik. Selain kasar, Petrus juga adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Keaslian yang dimilikinya merupakan salah satu modal dalam kepemimpinannya yang sejati. Sama dengan Andreas adiknya, Petrus juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru yaitu Kepa atau Kefas dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Nama Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain. Menurut tradisi, ucapan Yesus tentang nama Petrus yaitu batu karang merujuk kepada diteguhkannya kembali kumpulan orang yang percaya yang kuat dan dimulai dari Kaisarea Filipi sebagai sebuah komunitas atau gereja. Apa saja keunikan Petrus yang dicatat di Alkitab? Di antaranya adalah Petrus meninggalkan jalannya yang adalah penunjang kehidupannya, mata pencariannya, yaitu pekerjaannya dan penghasilannya untuk seluruh anggota keluarga. Meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengikuti Yesus. Mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus. Ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu dan dengan berani masuk ke dalam kuburan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau dan berenang ke tepi karena tidak sabar menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Yesus. Seperti apa kisah akhir hidup Petrus dan kematiannya? Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi.
Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19. Jadi, Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Demikian fakta Alkitab tentang Petrus. Ya, baik, kita telah melihat bersama-sama tentang siapa itu Petrus. Nah, saya akan memaparkan kepada kita semua tentang konsep kepemimpinan dari Petrus ini. Kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Ayat yang pertama berkata, "Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan Petrus ini. Tadi kita telah melihat video bersama-sama tentang siapa Petrus. Petrus ini seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, terlepas dari segala kelemahan-kelemahannya, tetapi dia menjadi orang yang move on, yang bertobat, dan pada akhirnya dia menjadi rasul dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Pada saat itu kalau kita baca kisahnya di Kisah Para Rasul, kita akan menemukan Petrus di sana di mana dia berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Dan tentunya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita minggu lalu telah belajar bersama-sama tentang kepemimpinan Paulus. Bagaimana konsep kepemimpinan yang dimiliki oleh Paulus, dan kalau kita melihat di kepemimpinan Petrus ini juga hampir mirip-mirip. Ya, hampir mirip-mirip. Nah, kita coba melihat di khususnya dalam konteks 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 ini bagaimana konsep Petrus tentang kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, pemimpin yang memberi nasihat. Itu terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Dikatakan di situ, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Seorang pemimpin adalah seorang yang bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 1 ini mengungkapkan bahwa dengan otoritas tersebut, Petrus ingin meneguhkan para penatua dalam jabatannya yang berat itu dalam menghadapi masa penganiayaan dan penderitaan. Inilah konteksnya pada saat itu. Nah, Petrus disebutkan sebagai teman penatua, ya. Tidak terdapat di tempat lain dalam Perjanjian Baru. Tetapi tidak asing bagi Petrus dalam hubungan ini, di mana ia
mementingkan kerinduan kesatuan dengan orang-orang yang diajaknya. Ya. Di ayat 2 menunjukkan bahwa yang dimaksudkan bukan orang tua pada umumnya, melainkan pejabat-pejabat yang disebut presbiter, ya, atau presbiterci, atau penatua. Maka selaku teman penatua, Petrus tidak lebih tinggi kedudukannya daripada penatua-penatua biasa, melainkan mereka setara atau sederajat. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Petrus mengatakan di ayat 1 itu, aku sebagai teman penatua. Nah, ini juga pada minggu lalu waktu kita belajar tentang kepemimpinan Paulus juga punya istilah yang lain gitu ya. Dia katakan teman sekerja Allah. Nah, kalau kita perhatikan Petrus di sini dia katakan saya teman penatua. Dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari penatua. Ada kesetaraan atau mereka sederajat pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kepemimpinan, dalam konsep kepemimpinan Petrus, maka Petrus punya konsep bahwa seorang pemimpin harus bisa memberi nasihat kepada orang lain, kepada orang yang dipimpinnya. Nah, saudara, mungkin kita dipercayakan pelayanan di dalam gereja, ya, mungkin bukan penatua tetapi pemimpin komsel misalnya. Kita harus bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang kita pimpin. Ya, seorang pemimpin yang memberi nasihat harus mampu mengajarkan hal-hal yang baik dan menganjurkan sesuatu yang berguna bagi bawahannya atau orang-orang dipimpinnya. Ya, atau orang-orang dipimpinnya. Dalam kepemimpinan tidak terlepas dari sebuah konseling, ya, tidak terlepas dari konseling. Di gereja kami sangat kuat dengan kunjungan-kunjungan begitu ya. Karena kalau ibadah hanya hari Minggu saja itu bagi saya yaitu seremonial ibadah paling 1-2 jam itu tidak cukup. Maka harus ada kegiatan kunjungan ya atau pelawatan kepada jemaat-jemaat. Nah, di dalam pelawatan yang kami lakukan itu, Pak, di situ jemaat menyampaikan apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya, menyampaikan apa yang menjadi kesulitan-kesulitannya dalam mengambil keputusan atau dalam hal apapun itu. Maka kami yang datang di sana harus dengan bijaksana memberikan nasihat-nasihat, menguatkan sesuai dengan ajaran firman Tuhan jemaat-jemaat yang kami kunjungi di sana. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, akan sulit bagi kita memberikan nasihat kepada orang lain, akan sulit bagi kita memberikan solusi bagi orang lain kalau kita sendiri kehidupannya tidak benar di hadapan Allah. Maka untuk menjadi pemimpin dalam hal ini harus ada kedewasaan bukan hanya secara teori, tetapi juga sudah mengalaminya sendiri. Ya, Petrus ini pengalaman hidupnya sudah tidak diragukan lagi. Mulai dari dia dipilih sebagai murid Tuhan Yesus, dia mengkhianati Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi dia bertobat. Dia menyampaikan firman Tuhan, orang banyak sekali bertobat. Dan setelah itu dia menuliskan surat ini, di mana seorang pemimpin tidak hanya sekedar memerintah, tetapi juga harus bisa memberi nasihat kepada orang lain. Tentu nasihat yang positif. Nasihat yang membawa orang lain bisa lebih kuat, bahkan orang lain itu bisa menemukan solusi atas persoalannya. Dan tentunya seorang pemimpin dalam hal ini menasihatkan orang itu supaya orang itu kembali ke jalan yang benar. Supaya orang itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang yang memberi nasihat. Itulah tugas seorang pemimpin yang dipaparkan oleh Petrus kepada kita melalui suratnya di 1 Petrus pasal 5 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, konsep kepemimpinan Petrus adalah pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Ya, coba kita lihat dulu pasal 5 ayat 2a. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Seorang pemimpin adalah seorang penuh dengan rasa tanggung jawab, pemimpin yang mau memikul, ya, menerima dan mengambil tanggung jawab dengan penuh kesadaran untuk tugas dan orang yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya, dan bukan orang-orang yang menghindar dari tanggung jawab. Ya, ini penting sekali. Jikalau seseorang diberikan kesempatan untuk memimpin, ya, taruhlah memimpin satu persekutuan ataupun memimpin ibadah-ibadah atau komsel-komsel yang ada, maka seorang yang dipilih ini harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Ya, jangan hanya mau jawab ya, mau, tapi tidak mau tanggung. Itu artinya tidak mau tanggung jawab. Ya, ada ungkapan di situ. Ungkapan yang ada padamu adalah ungkapan istimewa dalam bahasa Yunani, dengan seluruh kemampuanmu, sekuat tenaga. Dalam terjemahan baru, ya, terjemahan baru, ungkapan ini dimaksudkan kawanan domba yang menjadi tanggungan khusus setiap penatua. Memang pada saat itu ini konteksnya adalah penatua, ya, penatua yang dituakan dalam jemaat. Ketika, ya, penatua diberikan kesempatan untuk memimpin, kepercayaan untuk memimpin, maka dia harus melakukan tanggung jawab itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah seorang pemimpin, tidak lari dari tanggung jawab, tetapi dia penuh dengan tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, ya, kerelaan memikul atau menanggung segala akibat. Itu orang bertanggung jawab. Nah, seorang teolog mengatakan bahwa memikul tanggung jawab dan melakukannya dengan rela merupakan ciri yang perlu bagi seorang pemimpin. Ya, merupakan ciri yang perlu bagi seorang pemimpin. Ya, saudara-saudara, dalam hal apapun, sekecil apapun yang telah dipercayakan Tuhan kepada saudara dalam memimpin, maka manfaatkanlah waktu itu dan ambillah tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, maka di dalam firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita memimpin perkara yang besar, padahal dalam hal-hal kecil saja kita tidak bisa bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan seorang pemimpin, bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sikap tanggung jawab dari seorang pemimpin terlihat dalam hubungan tindakannya dengan tegas yang diberikan kepadanya, kepada bawahan yang dipimpinnya, dan kesediaannya menghadapi segala macam akibat yang ada, termasuk kesulitan dan kritikan. Ya, saya mau katakan kepada saudara bahwa jangan takut untuk dikritik ketika saudara menjadi seorang pemimpin. Ya, kenapa? Kritik itu bisa membangun kita. Ya, kritik itu bisa membangun. Maka jangan menutup pintu bagi orang yang mau mengkritik saudara. Ya. Tentunya juga yang mau mengkritik harus mempunyai etika yang baik. Saya dalam kepemimpinan saya di gereja, sekali 3 bulan saya berikan Google Form. Apa yang jemaat harapkan dalam kepemimpinan saya sebagai gembala, dan itu dimasukkan kepada saya. Pak Gembala, tolong kunjungannya ditingkatkan lagi. Pak Gembala, tolong khotbahnya dibuat lebih praktis lagi. Itu kritikan yang membangun. Ya. Jangan hanya dikritik sedikit terus sudah mundur dari pelayanan. Tidak. Karena kita masih manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita butuh orang-orang lain untuk memberikan masukan-masukan terhadap kita. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Bahwa kepemimpinan yang bertanggung jawab ini juga berlaku dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, kita lanjut yang ketiga. Seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang sukarela. Ya. Coba kita perhatikan di pasal 5 ayat 2 dikatakan di situ, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, ini saya kasih warna di sini. Apa yang dikatakan di situ? Jangan dengan paksa, jangan terpaksa, tetapi dengan sukarela,
sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Coba kita lihat satu persatu di situ. Jangan dengan paksa. Seseorang yang melakukan tanggung jawab dengan terpaksa tidak akan pernah berhasil dengan baik. Ya, ia mau mengerjakan tetapi di belakang ngedumel dan sebagainya. Itu bukan ciri seorang pemimpin yang baik. Tetapi dengan sukarela, dengan tulus melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, itu dikatakan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, memimpin dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah bagaimana? Kehendak Allah itu Allah mau kita memimpin dengan ketulusan. Ya, itu kehendak Allah. Kalau terpaksa itu bukan kehendak Allah. Ketulusan, memimpin dengan kelemah lembutan. Ya, dan dilanjutkan di situ, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya, ini juga sudah kita bahas di minggu lalu. Ketika Paulus melayani, dia tidak punya motivasi untuk mencari keuntungan dari orang-orang dia layani, bukan. Tetapi justru dia memberi dirinya. Kalau mau hitung-hitungan, Paulus banyak sekali penderitaan. Tetapi kenapa dia bisa kuat? Karena dia tidak mau mencari keuntungan. Justru dia mau memberikan dirinya untuk melayani. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, jangan dipercayakan suatu pelayanan terus langsung mengatakan, terus saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Ya, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, berkat itu akan mengikuti saudara. Bukan saudara yang mencari berkat itu. Tuhan akan berikan. Ya, cuman kadang-kadang kita berpikir berkat itu selalu yang spektakuler gitu ya. Uang turun dari langit $100 misalnya. $1,000, enggak gitu. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita tidak menganggap itu sebagai berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka melayani bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Tetapi dikatakan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini luar biasa. Coba saudara-saudara bayangkan jikalau pemimpin-pemimpin di gereja, pendeta-pendeta, penatua-penatua memiliki sikap seperti ini, gereja pasti bertumbuh. Ya, gereja pasti bertumbuh. Nah, di dalam konteks gereja, Bapak Ibu punya gembala. Dan dalam satu gereja itu ada penatua. Ya, tadi ada gembala, ada penatua, ada pemimpin-pemimpin kecil. Maka ini semuanya harus sevisi dan semisi. Ya, tidak hanya gembala saja yang mengabdikan diri. Kalau gembalanya dengan susah payah mengabdikan diri tetapi penatuanya enggak, ini pelayanan bisa berantakan. Semua harus memiliki sikap yang sama, baik penatuanya, baik gembalanya, baik pemimpin pujian, semua pemimpin harus memiliki visi yang sama dan memiliki karakter yang sama. Mengabdikan diri, sukarela, tanpa hitung-hitungan. Orang yang seperti ini, saudara, maka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanannya. Nah, dikatakan di sini, seseorang yang bekerja dengan sukarela adalah orang yang bekerja dengan kemauannya sendiri, bukan karena paksaan atau bukan karena suatu hal yang diwajibkan. Orang yang bekerja dengan sukarela disebut dengan sukarelawan, karena seseorang bekerja atas kehendak diri sendiri, apapun resikonya, ia harus siap terima dengan lapang dada. Inilah yang dilakukan Yesus dalam menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus menjalankan tugasnya dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Daripada
saudara-saudara melayani dengan terpaksa, lebih baik tidak usah melayani. Ya. Melayani itu bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela, dengan kesadaran bahwa memang sudah seharusnya saya melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Jangan karena terpaksa. Inilah konsep kepemimpinan Petrus yang luar biasa. Dan dia membuktikan sendiri ketika dia melayani, luar biasa. Semangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat tadi, dia mati pun ya, disalib secara terbalik. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka kita akan masuk di poin yang keempat. Yang keempat, pemimpin harus bisa memberi teladan. Ya. Sebagai pemimpin ada tuntutan, sikap teladan dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik kehidupan rohani, hubungannya dengan orang lain, dalam pekerjaan, dan lewat sikap tegas. Saudara, dalam kepemimpinan di luar kekristenan saja, keteladanan itu merupakan suatu hal yang penting. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Ya, coba kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan di situ, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa memberi teladan. Apa itu teladan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan adalah patut ditiru, baik untuk dicontohi. Ya. Penekanan yang terkandung dalam kata ini adalah pemimpin jemaat haruslah berusaha untuk layak dicontohi bagi semua orang, secara khusus kepada orang yang dipimpinnya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kalau khotbah, mempersiapkan khotbah, saya selalu merenung. Tuhan, apakah yang saya sampaikan kepada jemaat ini, saya sebagai pendeta juga sudah melakukannya. Jangan sampai saya mengkhotbahkan jemaat harus rajin baca firman Tuhan, rajin persekutuan, malah saya sendiri enggak. Jangan sampai saya selalu berkata kepada jemaat, andalkan Tuhan dalam hidupmu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, saya sendiri enggak. Berarti saya belum bisa memberikan teladan. Itu yang selalu saya renungkan ketika saya mau berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Keteladanan itu jauh lebih banyak berbicara daripada kita bicara kepada orang lain. Itu saya sudah sampaikan di minggu lalu. Ya. Pemimpin itu tidak dapat dipisahkan dari sikap keteladanannya sebagai warna yang indah bagi jemaat dan bagi semua orang. Ya. Ini suatu yang indah kalau kita bisa memberikan teladan bagi orang lain. Ya. Tidak usah muluk-muluk kita membicarakan soal kepemimpinan. Ya. Mari kita lihat keteladanan dari seorang pemimpin. Ya. Maka nanti kalau saya kasih contoh misalnya pendeta berkhotbah, ketika jemaatnya melihat pendetanya berkhotbah dan pendetanya justru kehidupannya berbanding terbalik dan apa yang dia khotbahkan, maka jemaat berkata, omong kosong. Ya, jangan sampai itu terjadi bagi kita. Kita memimpin komsel, kita memimpin persekutuan-persekutuan, lalu kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mengatakan bahwa harus on time, justru kita datang tidak on time. Hal-hal praktis tersebut kita tidak bisa menjadi teladan. Ya. Saya catat di sini baik dalam perkataan, ya, perkataan, apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan perkataan, Saudara. Ya, hati-hati dengan perkataan. Saya pernah survei di lingkungan kampus yang saya mengajar dan di lingkungan gereja saya melayani.
ternyata ada kata-kata basa-basi Indonesia yang bisa menyinggung perasaan orang dan bisa merusak pertemanan. Apa itu kata-katanya? Kalau ketemu orang terus kita lihat dia gemuk, "Wih, kamu kok gendut sekali?" Hati-hati saudara. Mungkin bagi saudara nggak masalah kata-kata itu, tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi sesuatu yang membuat ada jarak kita sama dengan orang itu. Ya, apalagi orang itu belum punya anak terus, "Kapan punya anak? Kau belum punya anak juga sih?" Apalagi saudara belum nikah, terus kita tanya terus, "Kapan nikah? Kapan nikah?" Hati-hati dengan perkataan saudara. Mungkin bagi kita tidak salah perkataan itu, tapi itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Dalam hal perkataan kita harus bisa menjadi teladan. Ya. Ada banyak perkataan basa-basi yang tidak perlu kita ucapkan. Karena tanpa kita sadari kadang-kadang perkataan kita itu bisa menghancurkan pertemanan kita dan bisa menghancurkan perasaan orang lain. Hati-hati dengan menggunakan perkataan, apalagi tingkah laku. Dalam bertingkah laku, ya, dikatakan lagi di situ dalam kasih, bagaimana kita mengasihi, bagaimana ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, ya, bagaimana dengan kasih kita kepada orang-orang kita pimpin, bagaimana kepedulian kita, bagaimana empati kita, ya. Dalam kesetiaan, bahkan dikatakan dalam kesucian. Itu dikatakan di 1 Timotius pasal 3 ayat 12, itu kalau nggak salah. Ya, jadilah teladan. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Nah, ini penting bagi kita. Menjadi pemimpin harus bisa memberi teladan dalam kesucian hidup. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, seorang pemimpin harus memiliki perkataan yang jujur, ya, perkataan yang jujur, berpegang kepada firman Allah dan harus dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Konsep perjanjian baru mengenai kepemimpinan menuntut para penatua dan kita semua agar memandang diri sebagai hamba bagi yang lain. Hendaklah kamu menjadi teladan. Ya, kalau kita pelajari kata doulos itu hamba, ya, itu luar biasa, bahkan sering diumpamakan sebagai keset kaki kita, diinjak-injak pun kita tidak bisa melawan apa-apa. Itulah seorang pelayan Tuhan, ya, menjadi teladan. Jadi keteladanan dapat dicapai bila mana gembala atau pemimpin dapat melakukan faktor-faktor ini, ya. Faktor dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ada 5 faktor-faktor di situ, yaitu dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Karena itu, seorang pemimpin atau gembala harus memiliki sifat yang dapat diteladani seperti yang dicatat 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Kita perhatikan diri kita masing-masing. Kalau saudara sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, maka itu sebuah kepercayaan yang luar biasa. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Maka dalam menjalankannya, kita harus memperhatikan poin-poin yang disampaikan oleh Petrus ini kepada kita. Bahwa menjadi seorang pemimpin, ya, baik seorang gembala, pendeta, penatua, diaken, ataupun pemimpin-pemimpin persekutuan, pemimpin-pemimpin kecil atau pemimpin komsel dan sebagainya, kita harus memperhatikan, ya, kita harus memperhatikan konsep-konsep kepemimpinan yang diberikan oleh Petrus ini, karena saya berpikir bahwa ini masih sangat relevan dalam kepemimpinan sampai hari ini, ya. Karena kepemimpinan kita tidak hanya dilihat dari bagaimana kita pandai berbicara. Orang melihat keteladanan hidup kita. Maka jangan takut, jangan juga berpikir, aduh saya nggak layak jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu terus-menerus belajar, terus-menerus memperbaiki diri.
dengan kita belajar hari ini kita menemukan fakta-fakta, data-data yang apa yang harus sebenarnya kita lakukan menjadi seorang pemimpin. Kita akan bertemu di hari Minggu dan siapkan pertanyaan-pertanyaan saudara, kita akan berdiskusi, kita akan sharing bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.